Kenapa Paulus katakan dari antara mereka akulah yang paling berdosa? Dia tahu dia paling berdosa karena dia melihat pembayaran yang sangat mahal yang Yesus telah perbuat. Sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun dibandingkan dengan yang lain. Kan kita pasti masuk ke dalam neraka karena sekecil apapun. Kita pasti binasa karena sekecil apapun dosa kita. Benar ya? Jangan kira bahwa dosa yang besar membawa orang kepada kebinasaan, dosa yang kecil enggak membawa orang kepada kebinasaan. Haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau sediakan. Bahkan sudah Kau berikan di tengah-tengah kami. Setelah Kau berikan, Kau sediakan lagi yang terbaik kepada setiap kami. Karena setiap hari yang Kau berikan kepada kami adalah hari yang terbaik. Pada saat pagi hari ini Bapa, kami percaya saat kami bersekutu bersama-sama Roh Kudus-Mu nyata bekerja di tengah-tengah kami, meneguhkan kami, memperlengkapi kami semuanya, menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, dan memberikan kepada kami jalan keluar ketika kali kami melihat pintu-pintu yang tertutup. Saat kami bersekutu bersama-sama dan Kau dimuliakan ya Tuhan, kami percaya perkara-perkara yang luar biasa besar terjadi. Goliat-goliat di dalam hidup kami yang kami sedang hadapi pun tidak menjadi masalah besar bagi kami. Karena Engkau yang bersama-sama dengan kami jauh lebih besar daripada goliat atau persoalan atau masalah atau rintangan apapun yang sedang kami hadapi. Engkau jauh lebih besar. Dan Engkau yang jauh lebih besar daripada segala nama itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Nyatakan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini meneguhkan setiap kami orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita ucap syukur buat tim worshiper dan musician kita yang sangat luar biasa hari ini. Beri pelusan dong sama Tuhan. Amin. Sebelum dengarkan firman Tuhan, katakan kepada kiri kanannya, hari ini hari yang terbaik loh, katakan. Seperti yang Kau omongkan terjadi, katakan lagi. Amin, gitu ya. Baik saudaraku, saya di sini ada yang lebih baik ya. Baik saudaraku. Saya ingin mulai dari satu cerita. Saya punya teman di Papua, teman kuliah dulu. Jadi satu angkatan saya kuliah waktu saat saya di teknik sipil. Saya latar belakang saya dari teknik sipil. Dan kemudian waktu saat dia selesai, lama dia nggak bekerja. Dan kemudian satu kali dia dapat kontak, nomor kontak saya, dia telepon saya, ternyata dia di Papua. Keren, di Papua. Berapa banyak di sini yang pernah ke Papua? Tolong lambaikan tangan. Oh, satu ya, mulia. Lu Papua bagian mana, Bul? Ya, saya dan kemudian itulah, dan kemudian saudaraku yang kekasih, dia telepon saya, dia bilang gini, Lahe, tolong doain saya ya. Saya mau tes pegawai negeri di Papua. Dan kemudian saya doain. Saya lupa apa yang saya doain setahun berikutnya. Ya. Kemudian setahun berikutnya dia telepon lagi saya. Lae, kapan Lae ke Papua? Katanya gitu. Loh, ngapain saya ke Papua? Loh, Lae kan pernah doain saya supaya saya lulus pegawai negeri. Saya udah lulus. Saya biayai tiket Lae sampai ke Papua pulang pergi naik Garuda, katanya gitu. Nah, saudaraku, kali itu tiket itu one way itu 6 juta ya, kali itu ya 6 juta one way. Jadi kalau pulang pergi tuh berarti 12 juta, dia bayar cash saudaraku yang kasih. Kali itu jumlah itu besar loh saudaraku, sekarang juga besar lah ya. Sekarang juga besar. Dan kemudian saya itu pertama kali saya ternyata benar kalau di Papua itu Anda pertama kali ke sana Anda akan berulang-ulang ke sana. Itulah pertama kali saya mengunjungi Papua. Setelah itu saya berulang-ulang ke Papua, dari daerah pesisir, kemudian daerah setengah gunung, sampai daerah yang paling gunung. Saya udah pergi ke sana.
Dan kemudian di daerah yang paling gunung, saya dikasih marga. Bupati sana potong 3 ekor babi, dan kemudian waktu saat pesta itu namanya bakar batu. Nah, bakar batu dan kemudian itu tanah digali kira-kira 1,5 meter dan kemudian batu terlebih dahulu dibakar di sana. Jadi ditindih-tindih batu itu sama sayur-sayuran dan yang lain-lainnya. Dan kemudian saya tanya sama Bupati, Pak Bupati, berapa harga 1 ekor babi? Dia bilang, Bapak Pendeta, harga yang paling kecil 30 juta. Dan kemudian 2 yang paling kecil, ya lomok-lomok lah istilahnya di kita ya, 30 juta. Yang paling besar itu 40 juta. Pikir-pikir saya gini, nyambut saya 100 juta. Saudaraku. Kenapa enggak dikeskan aja? Kenapa enggak dikeskan aja? Nah, saudaraku, sejak itu saya dikasih marga. Jadi saya di Papua punya marga. Nama saya Jigi Balom. Jadi saya kalau di Papua nama saya Bapak Jigi Balom gitu ya. Karena bupatinya marga Jigi Balom. Nah, saudaraku, teman saya yang tadi yang pertama sekali ngundang saya pernah survei kepada teman-teman kuliah saya tanya begini kepada orang-orang yang percaya, bukan hanya kepada dia tapi kepada banyak orang. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin Anda pernah terpikir atau tidak saya enggak tahu, tapi saya cetuskan pertanyaan itu. Kira-kira dari semua tokoh Alkitab dalam perjanjian baru, kita setujulah bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Rasul Paulus pelayanannya saudaraku luar biasa sekali. Dalam 2 tahun, misalnya contoh ya kalau kita bicara tentang prestasi ya. Dalam 2 tahun dia ada di Efesus, dia bisa menjangkau 14 negara Asia kecil. 2 tahun. Kita udah berapa tahun di Batam ini? Jadi Paulus saudaraku yang kekasih 2 tahun dia bisa menjangkau 14 negara namanya Asia kecil. 2 tahun saudaraku yang kasih. Dan kemudian dari pelayanan dia, dari pengajaran dia semuanya diurapin. Kemudian saya tanya dalam survei ini, kira-kira kenapa Paulus demikian dipakai oleh Tuhan? Nah, teman saya yang Papua ini menjawab saya seperti begini, saya percaya dia dipakai Tuhan karena Tuhan langsung datang kepada dia. Waktu saat dia berjalanan dari dalam menuju kepada kota Damsyik, saudaraku, kemudian di tengah jalan Tuhan langsung bertemu dengan dia. Dalam bentuk penglihatan, dalam cahaya yang luar biasa karena Tuhan langsung bertemu dengan dia. Ini kabar gak baik bagi Anda dan saya. Karena Tuhan gak pernah ketemu langsung dengan Anda. Benar enggak? Berapa orang sini yang udah pernah ketemu langsung dengan Tuhan? Nah, jadi pertanyaannya seperti begitu saudaraku. Dia jawab karena Tuhan langsung bertemu dengan dia. Alkitab enggak katakan demikian. Nah, saudaraku yang kasih hari ini, saudaraku yang kasih, saya percaya ini sangat memberkati kita sekali apa yang Paulus katakan. Dia karena menyadari akan hal ini. Mari baca firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bantu saya saudaraku, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Sebenarnya inilah yang membuat Paulus, inilah yang bekerja dalam diri Paulus. 1 Timotius pasal yang ke-1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Yohanes, maaf ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-15. Oh benar yang tadi itu. Kesalahan bukan pada Anda, sorry. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15, benar. Oke, benar. Oke ya, kesalahan bukan pada Anda. Tolong jangan dimarahi nanti dia ya. Nah, oke, saudaraku perhatikan, sebenarnya ini dasarnya. Dasarnya seperti gini. Paulus katakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Firman Tuhan berkata, Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus tidak datang untuk menghakimi orang berdosa. Amin. Next time dia akan datang menghakimi. Next, the second coming. Waktu saat Yesus datang yang kedua kali, dia akan memisahkan. Kalau dalam firman Tuhan berkata antara domba dan kambing. Berapa banyak di sini yang kambing? Enggak ada ya. Kalau domba ya domba, enggak mungkin domba sekalian kambing. Jadi satu kali, saya sedikit intermezzo nih.
Di Jakarta atau gereja kami dulu, biasa ditanya sama pendeta, sama pertanyaan sama pendeta. Pak pendeta, di jemaatmu berapa persen yang masih domba, yang sudah domba dan berapa persen yang masih kambing? Bingung pendetanya jawab. Dan kemudian pendetanya jadi underestimate. Kemudian dia bilang, kayaknya kami sedang menuju domba. Jadi dari kambing menuju domba. Anda coba pikir-pikir, bisa nggak kambing berubah jadi domba? Bisa? Hah? Nggak bisa. Kambing nggak bisa berubah jadi domba. Kambing sampai selama-lamanya kambing. Domba sampai selama-lamanya domba. Nah begitu juga orang percaya. Beberapa waktu yang lalu kan saya tanya bercanda sama Anda anak Adam atau anak Kristus? Ya kan begitu. Begitu juga waktu saat kita percaya kita orang berdosa atau anak-anak Allah. Lawan orang berdosa itu lawannya adalah anak-anak Allah. Kalau Anda percaya Anda adalah orang berdosa berarti Anda bukan anak-anak Allah. Tapi kalau Anda percaya bahwa Anda adalah anak-anak Allah, artinya Anda tahu Anda bukan orang berdosa. Karena dua hal itu adalah dua hal yang kontra, nggak mungkin bisa bersatu. Jadi makanya setiap kita tahu, saudara yang kasih, ada juga orang berkata begini, pastor kita ini proses. Dari manusia lama kita terus dibaharui, manusia lama kita terus dibaharui, dan satu saat akan menjadi manusia baru. Jadi percaya kepada teori evolusi. Jadi manusia lama kita ngerti ya, manusia berdosa kita terus dibaharui, manusia berdosa kita terus dibaharui, manusia berdosa Anda terus dibaharui, sampai suatu saat manusia berdosa Anda menjadi manusia anak-anak Allah. Enggak mungkin saudaraku yang kasih, manusia berdosa Anda bukan dibaharuin. Firman Tuhan berkata, manusia lama kita mati bersama-sama dengan Yesus. Setelah manusia lama Anda mati bersama-sama dengan Yesus, kita diberikan ciptaan yang baru. Jadi Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, Anda dan saya yang sudah menerima Yesus, percayalah kalau sekarang Anda adalah ciptaan yang baru. Jadi bukan ciptaan yang lama, bukan manusia lama Anda yang dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru sekarang di dalam Kristus. Ketika kali Anda percaya kepada Yesus, ciptaan baru itulah yang dibaharui. Dari hari ke hari, ciptaan yang baru itulah dibaharuin sampai rupa Kristus nyata. Amin. Jadi nggak mungkin kambing jadi domba. Amin. Berapa banyak di sini kalau ilustrasi begitu perumpamaan, berapa banyak di sini adalah domba-dombanya Allah? Tolong lambaikan tangan. Kok masih sedikit? Berapa banyak di sini yang bukan yang kambing-kambing? Jangan ya. Oke ya. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan firman Tuhan berkata begini. Ini perhatikan. Ini yang tadi yang saya bilang jawabannya. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus tahu kenapa dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa hidupnya merdeka, kenapa hidupnya menjadi efektif sekali. Saudara, karena ini. Karena dia tahu dari antara semua orang yang diselamatkan. Dari antara semua orang yang menerima karya keselamatan Yesus. Yesus menebus orang-orang yang berdosa dari dosanya menjadi orang diselamatkan. Dan dia katakan dari antara semuanya itu, dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Apa ukurannya saudaraku? Apakah Paulus punya list? Bahwa dari antara semua orang dia yang paling berdosa, apakah Paulus punya list? List pertama, list kedua, aku pembunuh, aku penjina, yang lain-lain. Apakah Paulus punya list? Kalaupun Paulus punya listnya Paulus masih banyak lagi yang lebih hebat daripada listnya Paulus. Benar ya? Masih banyak lagi yang lebih sangar daripada Paulus. Masih banyak lagi yang lebih jahat daripada Paulus. Anda setuju? Karena kan Paulus yang berkata, dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Itu pernyataan siapa? Paulus.
Belum lagi pernyataan Pak Gaul. Kayak mana kalau pernyataan Pak Gaul? Bukan Paulus, tapi akulah yang paling berdosa. Ya gitu ya. Bisa saudaraku, karena ini pernyataannya Paulus. Jadi dia sadar dari antara semua orang. Dia begitu rema, dia begitu menyadari dari semua karya penebusan Yesus. Dari semua orang yang paling hina, daripada semua orang yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Saudaraku, makanya contoh begini. Anda pernah dengar perumpamaan waktu saat Yesus bicara tentang dua orang yang berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Dua-duanya datang kepada rumah Allah. Anda ikutin. Dan kemudian dua-duanya berdoa. Yang satu berdoa, siapa yang duluan doa? Orang Farisi. Orang Farisi bilang begini, Tuhan, aku bersyukur. Aku tidak seperti si Anu. Aku puasa sekali seminggu. Katanya gitu ya. Berapa banyak yang puasa sekali seminggu? Saya enggak yakin. Nampak dari badan-badannya. Enggak apa-apa. Nah saudaraku, orang Farisi ini bilang, dari antara aku enggak seperti yang lain. Aku puasa sekali seminggu, aku bayar perpuluhan, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Dari kata-kata. Kemudian seorang pemungut cukai. Dalam Alkitab, dalam masa orang Yahudi, pemungut cukai itu salah satu orang yang paling dihindari. Karena pemungut cukai itu dianggap pengkhianat. Pemungut cukai itu dianggap sampah. Walaupun dia punya jabatan tinggi. Tapi dia dianggap sebagai orang yang melukai banyak orang. Sehingga dia termasuk orang yang berdosa. Pemungut cukai ini berdoa gini. Tuhan, aku gak layak Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Kemudian saudaraku yang kasih, firman Tuhan bilang apa? Dia tahu kenapa dia gak layak. Karena dia melihat semua pelanggaran, semua apa yang dia perbuat, gak layak dia untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun kasih karunia Tuhan nyata atasnya. Sehingga Yesus berkata begini, dari antara kedua mereka kira-kira siapa yang keluar sebagai orang benar? Siapa saudaraku? Pemungut cukai. Amin. Pemungut cukai. Nah saudaraku perhatikan, kalau kembali dilihat, dikatakan akulah yang paling berdosa. Apa ukuran Paulus? Yang membuat dia mengerti akulah yang paling berdosa. Dulu kita berpikir begini. Misalnya contoh ya. Saya ini anak pendeta, saudaraku. Gini saya anak pendeta, saudaraku. Ya kalau Anda gak percaya, percayalah. Saya anak pendeta, saudaraku. Bapak saya pendeta dan kemudian setiap pagi Bapak saya selalu panggil saya jam 5 pagi keluar dari kamar. Kami biston pagi, luar biasa. Kadang-kadang saya akali papa saya. Saya sembunyi di bawah kolong. Benar saudara, saya sembunyi di bawah kolong. Rupanya bapak saya heran kok bapak saya tahu aja gitu ya. Dia lihat kau di bawah kolong kan. Keluar. Saya bingung. Setelah saya jadi bapak saya baru tahu. Kenapa bapak saya tahu? Karena bapak saya dulu ngalami hal yang sama. Saya ngerti itu setelah saya jadi seorang bapak. Sehingga kalau anak jangan kau kibul-kibuli papa udah tahu. Dulu kau alami hal itu, papa udah tahu. Nah saudaraku, waktu saat pertumbuhan remaja saya alim lah saya. Enggak bergaul dengan yang lain-lain saya. Bagus lah, malam minggu saya terkontrol, ya, keren lah ya seperti gitu ya. Dan kemudian saya nggak ugal-ugalan seperti orang lain. Sehingga yang terjadi dalam diri saya adalah apa? Aku nggak seberdosa yang lain. Aku nggak sesalah yang lain. Aku tidak senajis yang lain. Saya berpikir seperti gitu. Tapi justru itu jadi penghambat. Justru itu jadi penghalang. Kenapa? Saya berpikir bahwa seolah-olah kepada saya nggak perlu karya Kristus. Nggak perlu korban Yesus. Karena saya menganggap dosa saya kecil banget. Dosa saya kecil banget. Dosa saya nggak seperti dosa-dosa orang lain. Orang lain begini-begini saya bilang puji Tuhan lah saya enggak lah. Saya nggak seperti mereka. Masa-masa saya nggak seperti mereka. Dan akhirnya saya kurang mengerti tentang pembayaran yang Yesus berikan oleh karena semua dosa-dosa kita. Saya mau katakan begini saudara yang kasih.
waktu saat kita, kenapa Paulus katakan dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Kenapa Paulus melihat? Bukan karena list yang dia buat. Tapi dia tahu dia paling berdosa karena dia melihat pembayaran yang sangat mahal yang Yesus telah perbuat. Amin. Jadi dia tahu pembayaran yang luar biasa mahal itulah yang telah dicurahkan kepadanya. Sehingga dia tahu mahal kali yang kau bayar Tuhan. Mahal kali korbanmu Tuhan. Dengan mahalnya korbanmu itu dia tahu akulah yang paling berdosa. Amin. Saudaraku. Jadi artinya orang yang mengerti pembayaran Tuhan, korban Tuhan yang sangat mahal. Pasti sampai kepada titik di mana Tuhan berharga sekali aku, hina aku. Tapi kau buat jadi berharga karena korbanmu yang sangat mahal. Jadi saudaraku sekali lagi saya ingin ulangi kenapa Paulus katakan bahwa dari antara mereka akulah yang paling berdosa saudaraku yang kasih. Bukan karena dia mulai list bahwa dia kurang berdosa dibandingkan dengan lain atau sebaliknya aku lebih jahat daripada yang lain. Bukan karena list itu. Tapi karena dia tahu untuk semua dosa, untuk semua pelanggarannya harus harga yang sangat mahal yang Yesus harus korbankan di kayu salib untuk menghapus semua dosa dan pelanggarannya. Amin. Jadi pewahyuan ini sangat penting sekali saudaraku. Dan ini yang membuat Paulus beda dengan yang lain. Pewahyuan akan korban Kristus. Sehingga saudaraku yang kasih coba Anda perhatikan. Kira-kira saudaraku yang kasih kalau Anda bandingkan seperti saya yang tadi, aku kan gak seperti dosa yang lain. Kira-kira sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun dibandingkan dengan yang lain. Kan kita pasti masuk ke dalam neraka karena sekecil apapun. Kita pasti binasa karena sekecil apapun dosa kita. Benar ya? Jangan kira bahwa dosa yang besar membawa orang kepada kebinasaan, dosa yang kecil enggak membawa orang kepada kebinasaan. Contoh, salah satu dosa yang kecil yang sebenarnya diceritakan dalam perjanjian yang lama sebenarnya kecil tapi serius. Contoh ini ya, contoh. Kira-kira bersungut-sungut itu sederhana atau rumit? Sungut-sungut itu sederhana atau rumit? Sederhana. Berapa banyak di sini yang enggak pernah sungut-sungut? Gaji kok segini terus ya? Kok suami nggak ngerti saya ya? Gitu ya. Kok istri ini nggak ngargai gua ya? Kan gitu ya. Itu sungut-sungut saudaraku. Sederhana banget. Nah bangsa Israel sebelum korban Yesus. Karena sungut-sungut itulah mereka jalan di padang gurun 40 tahun. Anda perhatikan. Karena sungut-sungut mereka lah mereka jalan 40 tahun. Bayangkan saudaraku. Sungut-sungut. Musa, kenapa kami nggak mati di Mesir aja? Sungut-sungut gitu. Tuhan bilang oke deh. Anda baca bilangan 13, bilangan 14. Itu penyebab bangsa Israel 40 tahun. Bukan rencana Tuhan 40 tahun mereka. Bukan. Tuhan itu pengen mereka sampai kepada tanah perjanjian. Promised Land. Wah keren banget. Di Amerika udah Promised Land loh. Anda belum tahu, saya beritahu. Sebenarnya rencana Tuhan begitu. Mereka sampai kepada itu. Tapi karena persungut-sungutan itu dua hal yang terjadi. Dia ada baca bilangan 13, bilangan 14. Karena persungut-sungutan dua hal yang terjadi. Pertama, mereka jalannya makin panjang, makin lama. Jadi sebenarnya sungut-sungut itu membuat Anda capek, saudaraku. Udah capek, Anda makin sungut-sungut lagi makin capek. Benar ya? Nah, sebenarnya itu hal yang sederhana, hal yang kecil. Tapi bangsa Israel karena persungut-sungutan itulah juga nggak masuk ke dalam negeri perjanjian. Kan serius banget. Jadi sekecil apapun dosa kita, karena sekecil itu nggak bisa membawa kita kepada keselamatan. Harusnya kita binasa. Karena hukumnya berkata bahwa ya dosa ya sama aja. Sekecil apapun akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih. Waktu saat kita tahu pembayaran yang sangat mahal yang Yesus telah berikan kepada kita. Itu yang membuat kita sadar Tuhan mahal kali yang kau berikan. Mahal kali korban yang kau berikan. Sehingga kita melihat diri kita. Sehingga kita berkata akulah yang paling berdosa. Amin. Karena pembayaran itu. Mari sekarang saudara perhatikan ya. Ini hebat. Jadi Yesus kita saudaraku pembayaran yang dia bayarkan bagi kita itu begitu luar biasa. Sekarang perhatikan saudaraku.
Betapa hebatnya. Sehingga waktu saat Paulus katakan saudaraku, nah sekarang perhatikan kitab Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Oke, pasal 14, ayat 14, coba ayat yang di atasnya, saudaraku. Nah, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Katakan amin. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Yaitu, apa dikatakan? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa sudah selesai belum? Sudah, dan terus terjadi. Amin. Jadi Yesus tidak mengampuni kita 2000 tahun yang lalu selesai, memang sudah selesai, tapi kuasa korban Yesus 2000 tahun yang lalu terus terjadi sekarang. Amin. Nah kemudian firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang jadi Anda ngelihat semua dosa kita selesai. Itulah arti kata penebusan. Berapa banyak yang percaya kita sudah ditebus Tuhan. Amin. Kita percaya sudah ditebus Tuhan. Amin. Arti kata penebusan itu kalau firman Tuhan katakan begini. Arti kata penebusan berarti itu adalah pengampunan dosa. Selesai. Amin. Itu artinya itu. Itu arti kata penebusan. Jadi kalau kita ditebus, kan ada kita dipilih itu ya. Kita dipilih. Waktu saat kita tahu ya dipilih atau kita ditebus seperti gitu. Arti kata penebusan kalau Alkitab katakan itu adalah pengampunan dosa. Hebat banget. Nah, saudaraku perhatikan. Next, ayat yang berikutnya ayat yang ke-22. Ayat yang ke-20. Perhatikan begini. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat yang berikutnya, ayat 21 sampai ayat 22 dikatakan, juga kamu yang dahulu jauh dari Allah. Oke, jadi kalau firman Tuhan katakan dahulu dan sekarang, nanti Anda lihat kalau Anda baca Alkitab itu ada keterangan waktu dahulu dan sekarang. Kalau dalam perjanjian baru kata-kata dahulu itu artinya menceritakan posisi Anda sebelum Anda percaya kepada Yesus. Tangkap ya? Tetapi posisi sekarang, keterangan waktu sekarang adalah ketika kali Anda sudah menerima Yesus. Jadi kalau dikatakan begini, juga kamu yang dahulu, ini ceritanya kapan? Sebelum Anda percaya kepada Yesus. Tangkap ya? Jadi sebelum Anda percaya kepada Yesus, hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Itu kita dahulu. Perhatikan ayat yang ke-22. Ayat kedua. Sekarang. Apa tanda kata-kata sekarang? Kita setelah percaya kepada Yesus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ada satu buku dulu waktu saat saya pergi ke Gramedia, buku itu dikatakan Tuhan serasa jauh. Ya dulu saya sama Pak Jo itu ada satu buku dulu namanya, itu waktu saat kami, itu buku itu bestseller. Namanya Pemburu Tuhan. Itu bestseller. Kalau kami itu kami cari, Tuhan tuh kayak perlu diburu-buru. Kan ada kata-kata Tuhan bersembunyi. Hebat nih kalau Tuhan bersembunyi gimana kita carinya. jadi ya alam semesta kan punya dia sembunyi di planet, gimana kita carinya. Nah saudaraku, dan kemudian seperti itu. Akhirnya orang merasa Tuhan tuh serasa jauh. Sekarang enggak saudaraku, Tuhan tuh begitu nyata, begitu dekat sekali dengan kita. Makanya tadi waktu saat kita sedang menyembah Tuhan saudaraku, itu luar biasa sekali. Waktu saat kita berdoa, perhatikanlah ini. Saya percaya sekali waktu saat kita sedang penyembahan, waktu saat kita sedang berdoa atau penyembahan, itu ada namanya personal touching. Jadi Allah sendiri yang sedang, makanya waktu saat kita sedang menyembah Tuhan, beda-beda loh yang Anda dapatkan. Saya dapatkan dengan Pak Gaul dapatkan, pasti beda waktu saat kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan tuh personal. Dia itu
pengen supaya dia ngerti kita. Karena kebutuhan saya beda dengan kebutuhan Pak Gaul. Pasti beda dengan kebutuhan yang lain. Saudara guys. Jadi waktu saat kita menyembah Tuhan, dia dekat sekali. Dia bersama-sama. Jadi waktu saat kita penyembahan, bukan berarti sebelum kita penyembahan, Tuhan gak dekat. Bukan begitu. Waktu saat penyembahan, Tuhan dekat. Kemudian kalau gak penyembahan, Tuhan gak dekat. Bukan begitu. Tapi waktu saat kita penyembahan itu sebenarnya mata rohani kita sedang dibukakan. Betapa dia ada bersama-sama dengan kita. Gitu saudara. Sehingga waktu saat dia bersama-sama dengan kita tahu segala kebutuhan kita di dalam jiwa kita. Itu secara pribadi Tuhan supply, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Makanya dalam penyembahannya itu, kalau saya percaya gini, bukan universal, tapi waktu saat kita penyembahan, walaupun secara universal, tapi ada namanya personal touching. Dia secara pribadi mulai menjamah kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan katakan gini, jadi posisi kita sekarang diperdamaikannya. Artinya diperdamaikan satu pihak. Kita bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian di dalam tubuh jasmani Kristus oleh, apa dikatakan? Kematiannya. Kan ini kembali pewahyuan tentang kematian Yesus. Tentang korban Kristus yang sudah memperdamaikan kita. Makanya saya katakan tadi bahwa kenapa Paulus begitu? Karena dia lihat korban Yesus yang begitu mahal, korban Yesus yang begitu hebat. Itu hari demi hari nyata kepada dia, diwahyukan kepadanya. Dia mendapat hal yang rema betapa mahalnya korban Kristus yang telah menebus dia daripada segala dosanya. Dan firman Tuhan berkata gini, untuk menempatkan kamu. Jadi kematiannya, firman Tuhan berkata, untuk menempatkan kamu kudus. Tak bercacat di hadapannya. Apa yang menjadikan Anda kudus? Apa yang menjadikan Anda ditempatkan Anda kudus? Tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kesalehannya kita. Bukan karena panjangnya doa kita. Bukan karena berapa hari kita puasanya. Bukan. Firman Tuhan ini berkata jelas sekali. Oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus. Tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata hanya oleh kematiannya. Makanya waktu saat kita percaya korban Yesus, kematian Yesus menyelesaikan semua dosa kita. Kematian Yesus juga menempatkan kita kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Hanya oleh karena kematiannya. Jadi kita terima ini dengan iman. Itulah posisi Anda sekarang oleh karena pembayaran Kristus yang sangat mahal. Itu posisi kita. Di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, kita kudus, kita tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Oleh apa? Sekali lagi, oleh kematiannya. Amin. Nah, saudaraku, jadi kita sebenarnya bukan mengejar bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Anda sudah di situ. Oleh karena kematian Yesus. Kita bukan mengejar bagaimana supaya kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Anda bukan mengejar. Sehingga Anda melakukan apapun bukan untuk menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi Anda sudah di situ. Karena Anda layaklah di hadapan Tuhan. Makanya Anda memberikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Seperti apa yang orang lain ceritakan. Kita memuji Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bukan. Karena Anda sudah layaklah makanya kita memberikan segala pujian dan kemuliaan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita layak semuanya karena kematiannya. Karena kita telah dilayakkanlah, makanya kita berbuat baik kepada satu dengan yang lain. Kita pengen supaya gereja lokal kita bertumbuh, sehingga kita melakukan banyak hal bersama-sama dengan gereja lokal kita. Bukan supaya kita layak, tapi karena kita sudah layaklah. Persembahan juga begitu, perpuluhan juga begitu. Perpuluhan bukan supaya Anda diberkati, tetapi perpuluhan karena Anda sudah dalam posisi orang-orang yang diberkati itu. Amin, amin. Saudara gue yang kasih. Jadi kita, kenapa kita? Karena kadang orang berpikir ini, kalau kita nggak perpuluhan maka kita nggak layak. Seolah-olah karena perpuluhan gitu kita bisa menjadi layak di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas, oleh kematiannya Dia telah menempatkan kita kudus. Oleh kematian Yesus, akhirnya kematian Yesus, harga yang Yesus bayar itu, korban yang Yesus telah berikan kepada Anda dan saya itu, darahnya yang telah dicurahkan bagi saya dan Anda itulah yang menempatkan kita kudus. Menempatkan kita tak bercelah.
menempatkan kita tak bercacat di hadapannya. Itu yang sudah terjadi sekarang. Amin. Sehingga kalau Anda melihat diri Anda, lihatlah seperti firman Tuhan lihat. Jangan lihat dirimu berdasarkan kegagalanmu. Jangan lihat dirimu berdasarkan karaktermu yang gagal. Jangan. Lihat dirimu seperti apa yang Yesus sudah berikan kepadamu. Inilah posisi kita dalam Kristus. Ada orang berkata gini, lihat karaktermu, lihat karaktermu. Berdasarkan karaktermu itulah siapa engkau sebenarnya. Enggak, saudaraku. Anda seperti apa yang Yesus telah perbuat. Amin. Anda bukan seperti apa yang karakter Anda. Karakter Anda turun bangun. Tapi waktu saat Anda tahu bahwa Anda sudah ditempatkan pada posisi itu, berpikirlah, percayalah, berdirilah teguh dalam iman seperti itu, karakter Anda menyusul. Karakter Anda akan dibaharui. Amin. Tetapi Anda jangan goyah bahwa Anda sebenarnya adalah orang-orang yang kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya oleh karena kematiannya. Jadi yang Anda lihat apa? Kematian Yesus yang sudah menempatkan aku kudus. Kematian Yesus yang sudah menempatkan aku tak bercelah, tak bercacat. Akibatnya apa? Firman Tuhan berkata gini, saudara, sebenarnya sebelum sampai ke sini. Coba perhatikan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Coba perhatikan, penting sekali saudara. Ini kan kebenaran yang luar biasa. Ini yang memerdekakan anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak. Memerdekakan sekali waktu saat Anda percaya apa yang Yesus sudah lakukan. Karena kekristenan kita sederhana. Kekristenan kita adalah mempercayai apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kekristenan kita sebenarnya fokus kepada apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Agama fokusnya apa yang kita buat bagi Tuhan. Tapi kekristenan bukan apa yang kita buat bagi Tuhan. Kekristenan yang benar adalah apa yang Yesus kita telah perbuat bagi kita. Amin. Yohanes pasal yang ke-8, apa ayat 32. Ayat 32 katakan begini. Perhatikan kalau Anda ada percaya kebenaran ini, kamu akan mengetahui kebenaran. Katakan amin. Kebenarannya apa? Kematian Yesus telah menempatkan Anda kudus. Telah menempatkan Anda tak bercelah. Telah menempatkan Anda tak bercacat di hadapannya. Itu kebenarannya. Oleh kematiannya. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Apa dikatakan? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita merdeka. Karakter kita pun dibaharuin. Amin. Pola pikir kita pun dibaharuin. Tadinya orang gampang putus asa. Tadinya gampang tersinggung. Capek loh saudara ngelayan orang tersinggung. Sakit hati capek loh. Konseling yang paling berat adalah konseling orang yang luka hati. Saya pernah saudara aku ingat. Itu kan beberapa calon-calon pendeta-pendeta sini ya. Yang perempuan penditi. Yang pendeta pria. Kan ada pria. Nah, saudara, konseling yang paling berat itu adalah orang yang luka hati. Saya pernah saudara. Satu kali ada seorang ibu datang ke saya. Pastor kita bisa ketemu enggak? Boleh. Pastor kita lunch. Kan kalau diundang lunch enak ya makan siang. Tolong dong undang sekali-sekali saya. Dan kemudian undang lunch. Oke, senang dong kita diundang lunch ya. Apalagi porsinya sebenarnya posturnya begini diundang lunch kan kapasitasnya lebih banyak. Saudara ya. Bisa size-nya lebih banyak kan gitu ya. Dan kemudian saya datang makan siang. Menunya udah bagus sekali, restorannya bagus, dihukul bagus. Wah, selejat nih. Baru dia bilang, "Pastor, sebelum makan bisa aku cerita sedikit?" "Boleh?" Sedekah. Jadi dia bilang begini, 8 tahun yang lalu pastor. 8 tahun makanan. Gimana lagi? Dia mulai cerita 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu makanan udah lezat yang lain. Dia mau cerita 8 tahun yang lama dalam hati saya. Ceritalah dia sakit hatinya, luka hatinya yang lain. Udah gak nikmat lagi karena panjang ceritanya kan gitu kan. Udah gak nikmat lagi. Tahu gak saudaraku? Setelah itu sebulan berikutnya. Dia telepon lagi, "Pastor, bisa dinner enggak?" Katanya. Saya sama istri saya, makan dinner. Saya kira ini pasti sesuatu yang baru. Makan kita. Dia lupa kalau udah pernah lunch. Lupa dia. Dinner. Kemudian waktu pastor 8 tahun yang lalu. Ya! Terulang lagi. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Itu kalau orang yang luka hati, ceritanya itu aja. Yang direnungkan itu aja. Itu konseling yang paling berat itu seperti begitu. Biasanya saudaraku sekarang saya ambil teknik yang baru.
Saya bilang begini. Waktu saat dia mau cerita misal 7 tahun, 8 tahun. Yesus lebih besar daripada masalah. Yesus lebih besar. Benar loh saudara, saya lakukan konseling seperti gitu. Ada satu jemaat, saudaraku telepon, soalku di mana-mana telepon. Pastor begini-begini. Saya bilang, Yesus lebih besar dari masalahmu. Oke, bye. Saya tutup teleponnya, saudaraku. Teleponnya sering, dia paling sering dari semua jemaat, dia paling sering. Kalau orang luka hati selalu tempat siapa yang mau dia cerita. Makanya ada satu kisah, ada seorang wanita yang cantik sekali, dia direktur, akhirnya selingkuh dengan supirnya. Pernah dengar ya? Selingkuh dengan supirnya, suaminya ganteng juga. Kenapa supirnya selingkuh? Waktu saat dia cerita tentang masalahnya, supirnya bilang, iya bu. Iya bu. Dia dengerin aja. Akhirnya dia jatuh cinta sama supirnya. Supirku ini kok perhatian sama aku ya. Suaraku didengar, sementara suamiku gak dengar. Jadi orang yang luka hati itu pengen sekali dia didengar. Sehingga orang psikolog, orang katakan gini, kau dengarlah orang yang luka hati ceritanya, maka 90% masalah hidupnya selesai. Kata mereka gitu, tapi saya gak percaya. Buktinya ibu ini. Saya gak percaya. Saya udah dengar dia di lunch, tapi berulang lagi di dinner. Saya gak percaya. Orang bisa sembuh waktu saat dia tahu kebenaran. Amin. Hanya itu. Hanya itu saudaraku. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga waktu saat kita mengalami apapun, tekanan apapun kita tahu, Tuhan korbanmu di kayu salib, pembayaran yang luar biasa mahal itu sudah memberikan aku anugerah yang luar biasa. Aku kau tempatkan kudus loh di hadapanmu. Orang lain bisa mencemooh, tapi aku mau memandang seperti apa yang kau pandang. Aku kudus, aku tak bercelah, tak bercacat di hadapanmu. Orang lain penilaiannya bisa macam-macam, tapi aku percaya kepada kebenaran. Waktu saat kita percaya kebenaran itu membuat hati kita merdeka. Amin. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang kelompok bilangan orang-orang yang cepat tersinggung, yang selalu sakit hati. Ya, sakit hati itu nggak enak sekali, nggak enak. Makan Anda yang paling enak pun nggak menjadi enak sekali. Saya udah pernah bilang sama Anda, jangan mau rugi 2 kali. Ingat ya, jangan mau rugi 2 kali. Saya ingat, saya ulang kisah itu. Suatu saat teman saya seorang misionaris, dia miskin sekali saat itu, dia sekarang kaya sekali. Ya. Saya nggak usah sebut namanya karena Anda kenal baik orang itu. Dia bukan di sini, tapi dia ada di sana. Anda nggak usah tanya ke saya siapa itu orangnya. Ya. Dan kemudian dia seorang misionaris, dan kemudian dia diundang sama mertuanya, makan. Karena nikah sama anaknya ini, mertuanya pingin marah karena kok berani menikah sama anak pengusaha gitu ya. Dan kemudian waktu saat makan dihidangkan makan, dia tegur nih, kok berani ya nikahin anak gua ya, nggak punya harta yang lain, dihina lah dia di meja makan itu. Padahal meja makan tuh udah disuguhkan makanan yang dihina sekali dia dihina sekali nih misionaris ini. Dan kemudian saudaraku makanannya, dia pikir gini, pertama gua udah rugi, gua diundang tapi dihina gua di sini. Aku nggak mau rugi kedua kali. Wah, sambil dihina dia makan. Dia makan. Dia bilang aku nggak mau rugi 2 kali. Orang boleh hina aku tapi makanan tetap. Makanya saudaraku rugi banget, bener loh, rugi. Kalau orang menghina Anda pikirin terus hinaan itu, Anda rugi 2 kali. Jangan mau, biarkan. Anda percaya kepada kita merdeka, kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Aku orang yang dikuduskan Tuhan. Aku tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Aku orang yang layak di hadapan Tuhan. Aku orang yang diberkati di hadapan Tuhan. Aku orang yang dikasih oleh Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Amin. Itu yang menjadikan kita merdeka. Firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga kita menjadi orang-orang paling bahagia sedunia. Apa bahasa Inggrisnya? The happiest people in the world. Ya, orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Itulah kita. Amin. Karena kita tahu korban Yesus.
yang sangat luar biasa, mahal di tengah-tengah kita. Yang terakhir saudaraku, Anda tahu syarat untuk diberkati apa? Berat loh saudaraku, syarat untuk diberkati. Berat sekali. Perhatikan ayat ini. Ulangan 8 ayat 1 sampai yang kedua. Ulangan pasal 28. Saya ingin ayat ini ayat yang terakhir bagi kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Ini syarat untuk diberkati. Oke? Nanti saya mau tanya, apakah Anda memenuhi syaratnya atau tidak? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Anda perhatikan, melakukan dan setia segala perintahnya. Kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Next ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Syaratnya di ayat yang pertama. Maka berkat Tuhan akan datang kepadamu. Syaratnya apa? Dikatakan gini. Melakukan segala sesuatu. Kalau bahasa Indonesianya kan jelas. Melakukan dengan setia segala perintah. Kalau diuraikan berarti melakukan segalanya plus melakukan segalanya dengan setia. Oke. Melakukan segalanya aja udah sulit bro. Apalagi dengan setia. Karena melakukan segalanya dalam hukum Taurat itu misalnya jangan membunuh. Anda nggak bisa hari ini nggak membunuh, besok membunuh. Anda nggak memenuhi syarat. Dan kemudian melakukan segalanya ukurannya Tuhan bro. Sehingga waktu saat dikatakan membunuh, firman Tuhan berkata begini. Bantu saya, Matius pasal yang kelima sebentar, ayat 17. Dikatakan begini ya. Tuhan katakan begini, Matius pasal yang kelima ayat yang 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dan aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Next, ayat yang ke-18, 19, 20 dikatakan begini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Wow. Ayat berikutnya berkata, yang 19. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dan hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, ayat yang ke-21, 21. Bantu saya, 21, cepat. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Kan ini salah satunya ya. Jangan membunuh. Berapa banyak di sini bukan pembunuh-pembunuh? Puji Tuhan. Ya. Berapa banyak di sini yang bukan pembunuh? Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sampai di situ orang-orang yang mendengar itu aman, gua enggak membunuh. Karena tadi syarat untuk diberkati, melakukan segala sesuatu dengan setia, semuanya setia. Ini jangan membunuh. Waktu saat dengar ini orang kan ribuan orang sedengarkan Yesus, gua aman, gua enggak membunuh. Ayat berikutnya Yesus baru definisikan tentang membunuh itu apa? Karena membunuh itu bukan menghabisi nyawa orang. Itu definisi hukum pidana. Tapi hukum surga bukan bunyinya seperti hukum pidana. Hukum surga berkata begini. Next, ayat yang berikutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Itu arti membunuh, saudaraku. Itu arti membunuh ukuran Tuhan. Ukuran surga seperti itu. Marah terhadap saudaranya. Anda aja nggak memenuhi syarat untuk diberkati dengan hal ini. Karena satu poin ini aja, Yesus bicara satu poin ini aja.
Anda udah gak lulus untuk diberkati. Karena syarat untuk diberkati itu firman Tuhan berkata, setia melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Firman Tuhan berkata, membunuh itu kalau Anda marah sama dengan membunuh. Kalau Anda berkata kafir, berapa banyak di sini suka ngobrol kafir. Pembunuh itu. Oke, di sini kayaknya nggak pernah marah ya sama saudaranya ya. Ya. Ini loh definisi pembunuh itu dalam surga itu bahwa marah Anda kepada itu di sini. Berapa banyak di sini mantan pembunuh coba? Hanya satu orang ada di belakang. Oke. Kalau Anda marah, jadi nggak memenuhi syarat. Jadi berkat Tuhan itu dikatakan kalau kita setia melakukan segala sesuatunya. Namun hari ini saudaraku percaya, firman Tuhan berkata, korban Yesus, ketaatan Yesus. Dia taat segala-galanya tanpa bersyarat. Bahkan ketaatan Yesus saudaraku yang kekasih dilakukannya semuanya apa yang menjadi tuntutan untuk Anda dan saya diberkati. Dan bukan hanya dilakukannya, korban Yesus tanda kesetiaan yang luar biasa diselesaikannya semua. Dia melakukan segala sesuatu dan dia setia melakukan segala sesuatu. Dan sekarang dia itu menggenapinya dan tinggal dalam diri kita. Artinya Anda dan saya adalah orang yang layak diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Semua syaratnya telah terpenuhi atas Yesus. Dan Yesus memberikan kepada Anda posisi kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Kalau tadi kan tanpa Yesus kita pasti tak kudus, tak bercelah, pasti bercelah, pasti bercacat. Tapi oleh karena Yesus, Anda dan saya ditempatkannya kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Itulah korban Yesus. Hari ini saudaraku, saya berdoa supaya setiap kita dapat terus pewahyuan akan korban Kristus. Sehingga hati kita hari demi hari di Tuhan ubahkan. Hari demi hari kita dibaharui oleh Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk nyanyi satu pujian belum pernah berkenananmu ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Saya berdoa waktu saat Anda sedang memuji Tuhan, coba nikmatin personal touching ya. Kita nikmati karena kita sekarang diperdamaikan dengan darah Yesus. Haleluya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Bapa kita yang sangat baik, Bapa kita yang sangat luar biasa. Engkau ada bersamaku. Amin. Haleluya. Rabashikataralatakaya rabarabataka. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Haleluya. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
semua. Amin, amin. Berkenan-Mu ya. Amin, 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 amin. Teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi kemenangan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudaraku, ada beberapa orang dari antara kita sedang mengalami suatu pergumulan yang begitu berat. Mungkin masalah sakit, masalah rumah tangga. Dan selama ini saudaraku yang kekasih, kau begitu tahu kau butuhkan pertolongan Tuhan. Kau tahu kau begitu mengharapkan tangan Tuhan yang mengangkat kau, tangan Tuhan yang membela kau, tangan Tuhan yang dinyatakannya kepadamu. Mungkin masalah sakit, mungkin masalah keluargamu, mungkin masalah pekerjaanmu dan bisnismu. Begitu menyesak, begitu tertekan sekali kau akhir-akhir ini kau menghadapinya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, hari ini dengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Bukan kamu yang berperang, akulah yang berperang kepada kamu. Dan aku akan memberikan kepada kamu kemenangan. Dia begitu mengasihimu, Yesus begitu mengasihimu. Dan hari ini percaya, di tengah-tengah persoalanmu yang begitu nyesak sekalipun, mata hatimu tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kau tetap berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Lihatlah bagaimana Tuhan menolong kamu. Lihatlah bagaimana Tuhan membuka jalan keluar kepadamu. Lihatlah bagaimana Tuhan menyembuhkan kamu. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, saudaraku. Biarkan secara pribadi Tuhan meneguhkanmu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-sama katakan, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu. Terima pertolongan Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan. Terima pemulihan daripada Tuhan terjadi atas hidup.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, amin, amin. Anugerah-Mu besar berlimpah. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Oh, bersamamu